Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang IT Project Management bab Project Time Management. Di dalam Project Time Management terdapat 7 proses yang dilaksanakan. Pertama ada Planning Schedule, lalu ada Defining Activities, lalu ada Sequencing Activities, lalu ada Perkiraan Activity Resources, lalu memperkirakan Activity Duration, lalu ada pengembangan schedule itu sendiri, dan yang terakhir ada controlling schedule yang sudah dibuat. Proses pertama dari Project Time Management adalah Planning Schedule atau perencanaan jadwal. Pada proses ini dilakukan penentuan berbagai macam kebijakan, prosedur, dan dokumentasi untuk mampu merencanakan, mengeksekusi, dan melakukan kontrol pada jadwal proyek. Output dari proses ini biasanya adalah Schedule Management Plan. Proses kedua di dalam Project Time Management adalah Defining Activities. Di dalam Defining Activities dilakukan identifikasi aktivitas spesifik yang harus dilakukan untuk mampu menghasilkan deliverable project. Biasanya, output dari Defining Activities ini adalah Work Breakdown Structure atau WBS. WBS sendiri biasanya memiliki berbagai macam istilah di dalamnya, dan beberapa istilah yang tidak familiar seperti activity list atau list aktivitas. Lalu ada aktivitas atribut atau biasanya informasi tambahan untuk sebuah aktivitas, misalkan predecessornya atau requirements-nya atau lain sebagainya. Dan ada juga yang disebut milestone. Milestone adalah sebutan untuk aktivitas yang dijadikan sebuah goals atau tujuan dari sebuah schedule. Proses ketiga di dalam Project Time Management adalah Sequencing Activities. Di dalam Sequencing Activities ini dilakukan identifikasi dan dokumentasi hubungan antar aktivitas yang terjadi dalam proyek. Yang menjadikan hubungan antar aktivitas dalam proyek ini penting adalah karena hubungan di dalam aktivitas proyek yang dilaksanakan itu merupakan sebuah bentuk dari urutan kegiatan proyek. Hubungan antara aktivitas atau dependensi dapat dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama ada mandatory, kedua ada discretionary, dan ketiga ada eksternal. Aktivitas yang bersifat mandatory dapat dengan mudah dihubungkan antara satu sama lain karena memang biasanya hubungan ini dapat dilogika dengan sangat mudah. Lalu untuk jenis yang discretionary dibutuhkan pendiskusian antara satu anggota project dengan anggota project lain karena pendapat antara satu sama lain dapat beda, dan biasanya discretionary ini yang sering kita lakukan nantinya. Lalu ketiga ada external dependency atau hubungan eksternal, maksudnya aktivitas di dalam project dihubungkan dengan hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan project, misalkan cuaca atau lain sebagainya. Penggunaan relasi tadi biasanya berada pada network diagram. Network diagram sini adalah tampilan skematik dari hubungan dan urutan antar aktivitas proyek. Network diagram sini ada untuk membantu menampilkan urutan aktivitas secara rinci dan presisi. Terdapat 2 jenis network diagrams yang bisa digunakan. Pertama ada arrow, dan kedua ada precedence. Arrow diagrams kurang lebih bentuknya seperti ini. Lingkaran diasumsikan sebagai milestone yang project harus capai. Lalu A1, B2, C3 itu maksudnya adalah A sebagai aktivitas, 1 itu lama pengerjaan aktivitas tersebut. Nah, kelemahan dari arrow diagrams method ini adalah bahwa relasi yang dapat ditampilkan menggunakan arrow diagrams method ini hanyalah FS atau finish to start. Apa itu FS? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ini adalah contoh dari precedence diagrams method. Precedence diagrams method ini memiliki kelebihan dibandingkan arrow diagrams tadi karena diagram ini mampu menampilkan berbagai macam dependensi, tidak hanya finish to start saja.
Terdapat 4 tipe dependensi yang bisa digunakan. Pertama ada finish to start atau bisa disingkat FS, lalu ada start to start atau SS, lalu ada finish to finish atau FF, dan terakhir ada start to finish atau SF. Finish to start memiliki arti task B tidak bisa dimulai sampai task A selesai. Lalu ada start to start yang berarti task B tidak bisa dimulai sampai task A dimulai. Lalu ada finish to finish yang berarti task B tidak bisa selesai sampai task A itu selesai. Dan juga ada start to finish yang berarti task B tidak bisa selesai sampai task A dimulai. Proses keempat dalam project time management adalah memperkirakan resources atau sumber daya dari aktivitas yang dilakukan dalam project. Dalam proses ini dilakukan perkiraan berapa banyak sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pada project. Output yang dilakukan atau yang dikeluarkan dalam proses ini adalah resource breakdown structure. Proses kelima dalam project time management adalah memperkirakan durasi aktivitas. Dalam proses ini dilakukan perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas satu persatu. Yang perlu diperhatikan dalam perkiraan durasi aktivitas ini adalah bahwa terdapat dua istilah yang cukup berbeda, yakni ada durasi dan juga ada usaha. Durasi adalah lama waktu sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, sedangkan usaha adalah berapa lama waktu aktivitas diselesaikan namun dalam satuan hari kerja atau waktu kerja. Proses keenam dalam project time management adalah mengembangkan schedule itu sendiri. Metode yang paling sering digunakan dalam mengembangkan schedule adalah Gantt chart, karena Gantt chart mampu menampilkan project schedule information dengan cara melist aktivitas project dan menampilkan start dan finish-nya dalam bentuk kalender, yang untuk user cukup memberikan penjelasan yang jelas. Dan berikut contoh dari Gantt chart. Salah satu cara untuk menganalisa Gantt chart melalui network diagram adalah critical path method. Dalam critical path method ini diperkirakan total durasi project dilaksanakan. Critical path ditentukan berdasarkan urutan aktivitas yang menghasilkan waktu tersingkat, aktivitas terbanyak, dan slack atau float paling minim. Slack atau float adalah besarnya waktu penganggur. Berikut merupakan contoh kasus dari penentuan critical path. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa critical path adalah path BEHJ karena pertama menggunakan aktivitas terbanyak yakni aktivitas B, E, H, dan J lalu menghasilkan waktu terlama yakni 16 hari. Alasan digunakannya critical path method adalah karena critical path method mampu mengidentifikasi free slack atau free float, yakni besarnya waktu yang tersedia untuk suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mengganggu early start. Lalu juga dapat mengetahui total slack atau total float, yakni besarnya waktu yang dapat ditunda tanpa mengganggu early start dan early finish. Lalu dapat diketahui juga forward pass atau early start dan early finish dari suatu aktivitas. Lalu juga dapat mengidentifikasi backward pass atau late start dan late finish dari suatu aktivitas. Dan terakhir, cara untuk menggunakan early start dan late start adalah seperti ini.